Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi mengenai alat analisis anggaran perusahaan. Pada bab ini kita akan mempelajari alat analisis untuk membuat anggaran perusahaan. Adapun alat analisis yang akan dijelaskan pada bab ini yaitu ada 3 pendekatan yang biasa digunakan, yaitu menggunakan alat analisis break-even point atau BEP, alat analisis leverage, dan alat analisis rasio keuangan. Sebelumnya kita akan bahas mengenai tahapan proses penyusunan anggaran perusahaan. Yang pertama yaitu identifikasi dan evaluasi variabel eksternal atau trend watching. Ini merupakan pengamatan terhadap tren perubahan lingkungan makro dan lingkungan industri untuk mengidentifikasi peluang yang dapat diraih dan ancaman yang harus dihadapi perusahaan dalam setiap lingkungan tersebut. Ada 2 jenis lingkungan yang berpengaruh besar pada perusahaan, yaitu lingkungan makro dan lingkungan industri. Identifikasi ini dapat menggunakan alat analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, and threat. Yang kedua yaitu pengembangan tujuan umum perusahaan. Suatu perusahaan harus merumuskan tujuan umum yang ingin dicapai oleh perusahaan sebelum merumuskan strategi yang akan dilakukan. Tahapan yang ketiga yaitu pengembangan sasaran khusus bagi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus lebih spesifik pada posisi mana yang akan ditingkatkan. Jika akan meningkatkan nilai perusahaan, maka yang akan dibangun salah satunya adalah brand image perusahaan. Proses pembangunan brand image ini salah satunya dengan cara melaksanakan corporate social responsibility. Dan tahapan yang keempat yaitu pengembangan dan evaluasi strategi perusahaan. Pada setiap pelaksanaan penganggaran harus dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi. Selanjutnya adalah alat dalam analisis penganggaran perusahaan. Yang pertama yaitu analisis break-even point. Analisis break-even point ini diperlukan sebagai dasar dalam penentuan penganggaran perusahaan. Semua perusahaan berfokus pada tingkat keuntungan yang optimal. Agar mencapai keuntungan yang optimal, perusahaan harus menjual barang semaksimal mungkin dan menutupi biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Jadi, break-even point ini adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak jadi kerugian ataupun keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0. Hal tersebut terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetapnya, maka artinya perusahaan menderita kerugian. Dan sebaliknya, bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan, maka perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan. Pada grafik terlihat posisi BEP saat penjualan mencapai 50.000 unit dan biaya maksimal yang dikeluarkan sebesar 5 juta. Ini artinya pada saat perusahaan menjual 50.000 unit, maka perusahaan pada posisi impas. Artinya pendapatan dan biaya yang dikeluarkan sama. Namun, terjadi kerugian pada saat perusahaan hanya mampu menjual di bawah 50.000 unit. Maka perusahaan akan mengalami kerugian.
Daerah di sebelah kanan atas titik BEP artinya perusahaan memperoleh keuntungan, dan daerah di sebelah kiri bawah titik BEP artinya perusahaan mengalami kerugian. Alat analisis selanjutnya yaitu adalah analisis leverage. Menjalankan suatu perusahaan tentunya membutuhkan modal, sehingga perusahaan akan berusaha untuk mencari pendanaan eksternal. Sumber modal ini terbagi menjadi dua, yaitu modal sendiri, yang mana modal ini berasal dari intern perusahaan, dan modal yang berasal dari eksternal atau berupa pinjaman. Modal dari eksternal ini sering juga disebut dengan leverage, di mana modal ini akan memberikan dampak, yaitu beban dan biaya tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaan, yang berupa bunga dan juga cicilan ataupun angsuran pokok. Ada beberapa jenis-jenis rasio leverage yang sering dilakukan oleh perusahaan, diantaranya yang pertama yaitu leverage operasi atau disebut operating leverage. Jenis operating leverage ini digunakan untuk menghitung seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasionalnya. Rasio operating leverage ini memiliki kemampuan dengan menggunakan fixed operating cost dapat memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap earning before interest and tax atau EBIT. Operating leverage operasional terbentuk akibat adanya beban tetap yang dibiayai oleh operasional perusahaan. Selain itu, beban tetap operasional itu terbentuk dari biaya depresiasi, biaya produksi, serta biaya pemasaran yang akan memiliki sifat tetap. Adapun besar kecilnya leverage operasi atau disebut degree operating leverage atau DOL itu dirumuskan sebagai persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan unit yang terjual. Yang kedua yaitu leverage keuangan atau financial leverage. Financial leverage ini merupakan suatu penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan asumsi agar mendapatkan profit yang lebih besar bagi pemegang saham. Dalam financial leverage ini sangat berhubungan dengan earning per share atau EPS suatu perusahaan terhadap EBIT-nya, earning before interest and tax. Adapun besar kecilnya dihitung dengan rumus DFL, degree of financial leverage, yaitu persentase perubahan laba bersih dibagi persentase perubahan EBIT. Semakin besar tingkat DFL-nya, maka mengakibatkan semakin bertambahnya tingkat resiko keuangan dalam perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan akan mempunyai hutang dalam proporsi yang lebih besar. Yang ketiga yaitu leverage gabungan atau combination leverage, yaitu rasio leverage jenis ini merupakan perpaduan antara operating leverage dan financial leverage guna untuk meningkatkan penjualan, keuntungan bagi pemegang saham. Combination leverage ini merupakan perbandingan perubahan penjualan terhadap laba setelah pajak bagi pemegang saham. Di degree of combined leverage ini rumusnya yaitu persentase perubahan laba bersih dibagi dengan persentase perubahan unit yang terjual. Rasio leverage ini diperlukan perusahaan untuk menghitung seberapa besar perusahaan dapat melunasi kewajiban atau liability-nya jangka panjangnya ya. Alat analisis ketiga yaitu analisis rasio keuangan. Rasio keuangan atau rasio finansial memiliki peranan penting dalam menjalankan bisnis atau usaha. Dalam laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan seperti neraca,
laporan laba rugi, laporan aliran kas, kita dapat melakukan analisa kondisi perusahaan. Dengan menghubungkan beberapa elemen yang ada pada laporan keuangan, kita dapat melakukan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini dapat digunakan dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama dengan membandingkan rasio sekarang dengan data rasio masa lalu pada perusahaan yang sama, dan yang kedua dengan membandingkan rasio perusahaan dengan rasio perusahaan pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Setiap pimpinan suatu perusahaan sudah seharusnya memahami pentingnya menganalisa rasio keuangan ini karena akan membantu pimpinan perusahaan dalam menentukan kebijakan dalam menjalankan perusahaan. Nah, ada beberapa rasio keuangan yang biasa digunakan, yang itu pertama rasio likuiditas. Untuk rasio likuiditas ini untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajiban jangka pendeknya yang harus segera dipenuhi. Jika perusahaan mampu membayar kewajiban ini, berarti perusahaan berada pada posisi yang baik. Ada beberapa rasio likuiditas yang biasa digunakan, yaitu current ratio, quick ratio, cash ratio, dan work capital to total asset ratio. Yang kedua yaitu rasio leverage. Pada saat perusahaan lebih banyak menggunakan modal eksternal atau pinjaman dari pihak ketiga dalam menjalankan operasionalnya, maka resiko perusahaan menjadi besar. Dan hal ini karena beban dan biaya perusahaan untuk membayar modal eksternal itu juga lebih besar. Berikut adalah beberapa rasio leverage yang biasa digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini digunakan untuk mengukur keefektifan perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimilikinya. Perusahaan menjalankan operasionalnya dengan melihat penjualan, maka perolehan dari penjualan ini akan dijadikan acuan dalam penganggaran. Semakin perusahaan dapat mengolah perputaran dana dari hasil penjualan, maka semakin baik. Nah, berikut adalah beberapa rasio aktivitas yang biasa digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Rasio profitabilitas ini dianggap memiliki peranan yang krusial ya bagi kelangsungan perusahaan karena merupakan urat nadi suatu perusahaan. Akan bergantung dari sejauh mana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Pada perhitungan ini, kita menghitung keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dengan membandingkan dengan elemen-elemen yang ada ya. Berikut ini adalah beberapa rasio profitabilitas yang biasa digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, rasio penilaian. Proses penganggaran di sini menggunakan pertimbangan penilaian investor atas kinerja perusahaan di masa lalu untuk memprediksi masa mendatang. Dan berikut adalah beberapa rasio penilaian yang biasa digunakan oleh perusahaan, yaitu price earning ratio dan marginal book value. Selanjutnya adalah analisis penganggaran sebagai perencanaan dan pengendalian perusahaan.
Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran merupakan suatu alat manajemen yang dapat digunakan baik untuk keperluan perencanaan maupun pengendalian. Anggaran sebagai perencanaan merupakan penjabaran dari fungsi perencanaan, yaitu perencanaan yang diformulasikan dalam bentuk angka-angka yang bernilai uang. Jadi, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah. Anggaran disusun dengan baik akan membuat bawahan itu menyadari bahwa manajemen itu memiliki pemahaman yang baik tentang operasi perusahaan dan bawahan akan mendapatkan pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu, penyusunan anggaran itu memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan dan melakukan penyesuaian sehingga kinerja perusahaan dapat lebih baik. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian, yaitu anggaran merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan pengendalian dalam perusahaan. Anggaran sebagai alat pengendalian dan juga pengawasan kerja. Artinya bahwa anggaran itu memerlukan serangkaian standar prestasi ataupun target yang bisa dibandingkan dengan realisasinya, sehingga pelaksanaan dari setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya. Dalam menentukan standar acuan diperlukan pemahaman yang realistis dan juga analisis yang seksama terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Penentuan standar yang sembarangan tanpa didasari oleh pengetahuan ini dapat menimbulkan banyak masalah daripada manfaatnya ya. Sehingga hal ini mengingat bahwa standar dalam anggaran yang ditetapkan secara sembarangan tersebut mungkin merupakan target yang mustahil untuk dicapai, terlalu tinggi atau juga terlalu rendah. Standar yang ditetapkan terlalu tinggi akan menimbulkan frustasi dan ketidakpuasan, dan sebaliknya penetapan standar yang terlalu rendah akan menjadikan biaya menjadi tidak terkendali, menurunkan laba dan juga akan menurunkan semangat kerja. Selanjutnya, revisi anggaran perusahaan. Anggaran harus dimonitor dengan ketat. Revisi anggaran dapat terjadi karena adanya perkembangan baru, perubahan dalam keseluruhan perencanaan, teknologi baru, ataupun terjadi kesalahan. Revisi anggaran ini harus dibatasi hanya dalam keadaan di mana anggaran yang telah disahkan tidak realistis, sehingga tidak lagi merupakan pengendalian yang sempurna. Analisa penyimpangan biaya produksi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu penyimpangan harga bahan. Penyimpangan harga bahan ini merupakan selisih antara harga beli bahan baku yang sebenarnya dengan harga bahan menurut standar. Material Price Variance atau MPV dirumuskan unit sama dengan unit actual price dikurangi unit standard price dikalikan material quantity purchased. Nah, apabila harga aktual per unitnya ini lebih besar dari harga menurut standar, maka penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan yang merugikan. Dan sebaliknya, apabila harga unitnya lebih kecil daripada harga yang standar, maka selisihnya merupakan selisih yang menguntungkan. Yang kedua yaitu penyimpangan pemakaian bahan material, yaitu selisih antara pemakaian bahan baku yang sesungguhnya dengan pemakaian bahan baku menurut standar yang ada.
Nah, ini dapat dihitung dengan cara Material Quantity Variance atau MQV sama dengan Actual Quantity Use dikurangi Standard Quantity Use dikalikan dengan Standard Price-nya. Apabila pemakaian bahan baku yang sesungguhnya lebih kecil daripada pemakaian bahan baku menurut standar, berarti terjadi penyimpangan yang menguntungkan, dan ini merupakan prestasi yang baik bagi pihak produksi karena telah menghemat pemakaian bahan baku. Namun, bila pemakaian aktualnya lebih besar dari pemakaian bahan baku standar, berarti telah terjadi penyimpangan yang merugikan. Sehingga pihak manajemen harus meneliti mengapa hal ini bisa terjadi dan harus diambil langkah-langkah antisipasi agar hal tersebut tidak terulang kembali. Yang ketiga yaitu penyimpangan tarif buruh, yaitu selisih antara tarif upah yang dibayarkan dengan tarif upah standar. Nah, hal ini dapat dihitung dengan cara LVR atau Labor Variance Rate sama dengan actual rate dikurangi standard rate dikalikan actual hours. Apabila tarif upah sesungguhnya lebih rendah daripada tarif upah standar, berarti terjadi penyimpangan yang menguntungkan. Sebaliknya, bila tarif upah sesungguhnya lebih tinggi dari tarif upah standar, berarti telah terjadi penyimpangan yang merugikan. Nah, terjadinya penyimpangan yang menguntungkan ataupun penyimpangan yang merugikan, ini harus dianalisa dengan sebaik-baiknya agar dapat diambil tindakan perbaikan yang diperlukan dengan tetap mempertimbangkan peraturan pemerintah tentang tarif upah yang berlaku. Dan yang keempat yaitu penyimpangan jam kerja buruh, yaitu selisih antara jam kerja buruh sesungguhnya dengan jam kerja buruh standar. Nah, ini dapat dihitung dengan cara LTV atau Labor Time Variance sama dengan Actual Hours dikurangi Standard Hours dikalikan Standard Rate. Besarnya penyimpangan jam kerja buruh ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai efisiensi kerja para buruh dan juga dapat segera diambil tindakan-tindakan korektif bila diketahui adanya pemborosan dan juga ketidakefisienan pemanfaatan jam kerja pada buruh. Baik, demikian adalah materi mengenai alat analisis anggaran perusahaan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.